Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salam takdim, salam hormat, salam bahagia buat saudara-saudariku dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, dilindungi kita dari berbagai musibah dan bencana. Allah berikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, persoalan keluarga, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, dan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Selanjutnya kita akan dijadikan orang yang bahagia dunia, bahagia pula akhirat, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebentar lagi saya mengajak saudara-saudara untuk menonton video perbincangan tokoh NU garis lucu, NU garis lengkung, NU garis loyo, NU garis letoy, yang disingkat NU GL, dengan tokohnya Habib Idrus Ramli dan Lutfi Basori. Kedua tokoh ini tidak asing lagi bagi kita warga Nahdlatul Ulama, di mana kedua tokoh ini dulu mungkin bagian dari NU, tetapi karena ketika Idrus Ramli mencalonkan menjadi ketua NU dan hanya mendapatkan satu suara, dan suara itu pasti adalah dia sendiri, maka gagal. Nah, setelah gagal itulah, maka dengan segala daya dan upaya, Idrus Ramli bersama rombongannya, diantaranya adalah Lutfi Basori ini, selalu mengacaukan, selalu menjatuhkan, selalu meremehkan, selalu mendungu-dungukan pengurus Nahdlatul Ulama, khususnya waktu itu adalah Kiai Haji Said Agil Siraj atau Kiai Sas. Nah, beberapa hari yang lalu di podcastnya di channel Muhammad Idrus Ramli mengunggah percakapan di mana dalam percakapan itu kedua orang tokoh ini masih saja membela Ba'alawi secara membabi buta. Dan kali ini yang dibicarakan adalah soal nasab Wali Songo, di mana Idrus Ramli dan Lutfi Basori masih mengait-ngaitkan, bahkan menganggap Wali Songo itu adalah Ba'alawi. Mereka berdua selalu berdalih dengan apa yang dikatakan oleh guru-gurunya, oleh apa yang mereka dengar, oleh apa yang mereka baca. Padahal kita tahu sejarah cerita Wali Songo kemarin, itu yang menyusun, yang menulis adalah orang-orang dari Ba'alawi, di mana Ba'alawi itu ada kaitannya dengan perjuangan penjajahan Belanda di Indonesia, di mana mereka menganggap Wali Songo itu tidak ada apa-apanya, bahkan masuk ke dalam marga atau klan Ba'alawi, supaya keturunan Wali Songo yang selama ini berjuang demi kemerdekaan, demi kesejahteraan, demi kebebasan negara Nusantara Indonesia ini masuk ke dalam klannya, dan akhirnya diam, tidak melakukan perlawanan, karena itu dianggap sebagai satu marga dengan Ba'alawi. Ini sejarah yang dibuat oleh Belanda, yang dipakai untuk meredam perlawanan anak keturunan Wali Songo, di mana di satu sisi Ba'alawi, Habib-Habib yang menjadi antek Belanda itu sedang bekerja untuk Belanda.
Ini yang harus kita luruskan, ini yang harus kita beritahu kepada saudara-saudara kita mulai saat ini. Jangan lagi percaya sejarah yang ditulis oleh Belanda, yang ditulis langsung oleh kelompok keturunan Ba'alawi. Dan sekarang sudah terbukti, Wali Songo itu bukan dari klan Ba'alawi. Sekarang pertanyaannya, kenapa Lutfi Basori, kenapa Idrus Ramli ngotot sebegitunya membela Ba'alawi? Tentu ada beberapa alasan. Alasannya apa? Alasannya memang Lutfi Basori, Idrus Ramli itu bermitra, bergandeng tangan dengan para Habib. Karena mereka menjadi besar, menjadi seperti sekarang ini tidak lepas dari peran para Habib. Jadi karena Habiblah mereka bisa seperti sekarang ini. Kenapa bisa seperti sekarang ini? Karena kemarin-kemarin rakyat Indonesia tertipu oleh omongan, oleh sejarah yang dibikin oleh para Habib, sehingga rakyat Indonesia meyakini kalau Habib-Habib itu keturunan Rasulullah SAW, dan ketika umat Islam meyakini Habib keturunan Rasulullah, maka siapapun yang bergandeng renteng dengan para Habib dianggap sebagai orang alim, orang hebat, orang yang dekat dengan cucu Ahlul Bait, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang sudah terbukti kiai-kiai yang masih percaya kalau Habib itu adalah keturunan Rasulullah, maka sesungguhnya mohon maaf, kiai-kiai itu telah terdoktrin dan bisa saja terlanjur sesat, dan ketika diingatkan tidak bisa lagi. Kenapa? Karena salah satu ciri orang yang susah diingatkan adalah orang yang sudah mabuk, mendem, terlalu percaya, terlalu yakin apa yang selama ini sudah didoktrinkan ke dalam otak pikiran bawah sadarnya. Saudara nanti bisa melihat apa yang dibicarakan, tetapi mari kita lihat seperti apa komentar-komentar yang muncul di channelnya Muhammad Idrus Ramli. Ternyata terlalu banyak orang yang tidak percaya kepada Muhammad Idrus Ramli. Dalam komentar-komentarnya itu di channelnya Idrus Ramli, bukan di channelnya orang lain. Banyak sekali, kalau saya bisa hitung, itu hampir 90%. Semuanya yang berkomentar isinya tidak percaya kepada Habib Idrus Ramli, bahkan para netizen yang berkomentar itu menuduh Idrus Ramli ini adalah londo ireng. Londo ireng. Londo yang membela antek Belanda, karena Belandanya sudah tak ada, maka yang dibela adalah anteknya, yaitu para Habib, anak keturunan Ba'alawi atau bin Yahya. Mari kita coba baca, saudara-saudara sekalian, komentar yang muncul di channelnya Muhammad Idrus Ramli. Ini komentarnya. Dua tokoh yang pernah mensyiahkan tokoh PBNU sekarang reunian mengulang sejarah yang sama ke Kiai Imad. Semoga Kiai Imad selalu dalam lindungan Allah. Ini komentar ada di channelnya Muhammad Idrus Ramli yang sedang menyiarkan, menampilkan perbincangan dua orang, Idrus Ramli dan Lutfi Basori. Komentar berikutnya. Gue sebagai masyarakat awam, itu simpel dan gampang aja. Gue tinggal ngeliat kelakuan dan akhlak aja. Jika kelakuan dan akhlaknya tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka gue yakin mereka bukan dzurriyyah Nabi SAW. Apalagi sampai ngaku-ngaku dzurriyyah Nabi SAW. Biar dimuliakan, dihormati, disegani, disanjung-sanjung, atau biar dapat materi dengan mudah. Itu sangat berbahaya bagi
kemurnian nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maju terus Kiai Imad dan kawan-kawan. Jangan pernah bosan untuk menyuarakan kebenaran siapa itu Ba'alawi sebenarnya. Semoga Kiai Haji Imad dan kawan-kawan selalu diberi kekuatan, keberanian, kesehatan, serta tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komentar berikutnya, Kang Idrus Ramli dan Kang Lutfi Basori, sampean berdua wajib tahu seutama-utama ulama zaman sekarang adalah Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani dan para kiai pendukung beliau. Berikutnya, saya kira bahas kitab nasab, ternyata curhat sesama NOGL. NOGL itu NO apa ya? NO garis lucu, garis lengkung, garis loyo, garis letoy. Cuma kurang satu, yaitu Yahya. Ini maksudnya Yahya yang mana ya? Apa Buya Yahya? Oh iya kali, ya. Buya Yahya itu termasuk NOGL. Berikutnya, nasab Ba'alawi terputus. Ini tulisan Kiai Haji Imam Isa Mukti Rois Suriah PCNU Lubuk Linggau. Komentarnya, tulisannya, Rois Suriah PCNU Kota Lubuk Linggau, Kiai Haji Imam Isa Mukti menjelaskan bahwa Ba'alawi atau Alawiyin bukanlah garis nasab keturunan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hanyalah merupakan garis silsilah thariqah saja. Bahkan beliau menegaskan bahwa terputus ketersambungan nasab Ba'alawi ke Rasulullah SAW. Hal tersebut disampaikannya pada saat acara Lailatul Ijtima yang diselenggarakan oleh LDNU Kota Lubuk Linggau pada hari Senin 14 Agustus 2003. Saudara, kalau melihat tulisan ini, Ketua Suriah PCNU ini, Rois Suriah PCNU Kota Lubuk Linggau ini, memang benar yang dimaksud itu adalah thariqah. Dan nanti satu ketika saya akan sampaikan kesesatan thariqah Alawiyah yang ada di Yaman. Luar biasa kesesatannya. Jadi thariqah Alawiyah yang ada di Yaman itu, menurut ulama-ulama, jumhur ulama, wabil khusus ulama Saudi Arabia, itu adalah thariqah yang sesat. Karena di sana diajarkan berkumpul di suatu tempat, katanya didatangi oleh Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang Yaman tidak bisa berkunjung ke Madinah, berziarah ke Madinah, kata Habib Umarnya, biarlah orang-orang wali-wali yang ada di Yaman itu tetap tinggal di Yaman, Rasulullah ngalah yang berkunjung dan ziarah ke sana. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Komentar berikutnya, sudah saatnya kebohongan akan terbongkar. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kok dilawan. Dengan tersikapnya ayat kauniyah oleh para ahli. Sadarlah Pak Yai, ini maksudnya Yai Idrus Ramli, jangan sampai tersadar saat masuk kubur. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk menerima kebenaran. Amin ya Rabbal Alamin. Masih tertutup ya pintu hatinya, pintu hati Idrus Ramli. Insya Allah nanti terbuka di dalam kubur. Berikutnya, sudah saatnya kebohongan akan terbongkar. Ini sudah tadi. Kami yakin rakyat Indonesia siap dukung kiai-kiai yang ingin mengangkat harkat martabat bangsa ini dari doktrin hidup kiai pejuang anak bangsa, hidup Kiai Imad. Semoga Osman bin Yahya, mufti Belanda, dikumpulkan dengan para sahabat orientalis Snok Orgronya dan Van den Beek, juga bersama Ratu Wilhelmina
yang beliau doakan. Komentar berikutnya, semoga kita malu mencari pembenaran suatu kebatilan. Dalam masalah nasab, kami tidak percaya sedikit pun pada Mbah Idrus Ramli, karena bukan ahlinya dan mengundang orang yang bukan ahlinya. Berikutnya, adanya tesis Kiai Haji Imad sangat membuka wawasan tentang nasab Ba'alawi. Memang, bila dilihat, lisan dan akhlaknya sungguh beda jauh dengan Rasulullah. Solusi yang bijak dan adil, tes DNA saja, agar jelas terbukti asli atau palsu. Ulama dan kiai pribumi asli, jangan saling serang hujat, caci maki, duduk bersama diskusi meneliti dahulu nasab Ba'alawi tersebut. Kaum berilmu tapi masih saja mau diadu domba, padahal dengan tes DNA saja akan tuntas. Jangan fanatik buta, akal tidak sehat. Saudara sekalian, itulah komentar-komentar yang muncul di channelnya Muhammad Idrus Ramli. Setelah meneliti sekian banyak dan membaca komentar-komentar tersebut, maka saya bisa menyatakan bahwa Idrus Ramli memang benar-benar sudah masuk ke dalam kesesatan karena fanatik membabi buta, hanya membaca satu kitab, hanya membela Ba'alawi, dan hanya mementingkan perkoncoan dengan para habib, sementara rakyat Indonesia, kiai-kiai Nusantara yang mestinya didudukkan sebagaimana mestinya, martabatnya diangkat karena mereka lah yang berjuang untuk negeri Indonesia ini, dijunjung tinggi. Tetapi Habib Idrus Ramli tidak peduli itu, bahkan dengan pernyataannya seakan-akan dia tidak peduli, dan bahkan sepertinya Idrus Ramli menghinakan ulama-ulama Indonesia.